Oke, iya. Halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini di sini nggak ada intro ya. Jadi, ya ini kita nggak bahas yang seperti yang biasanya kita bahas ya di channel ini. Itu di sini kita akan membahas mengenai kasus yang baru-baru ini. Sebenarnya bukan baru-baru ini banget sih, tapi dia udah lumayan beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu ya, tapi di bulan November atau Desember gitu. Karena ini di sini saya rekam ini itu di tanggal 27 Februari 2024 ya di sini ya. Nih. Nah, kasus itu kalau teman-teman itu sempat ada lihat di berita atau mungkin di sosmed itu ya, di Instagram atau di mana gitu ya. Itu ada serangan yang namanya bukan serangan sih, ya serangan serangan cyber gitu ya. Tapi ini kayak bukan teror juga sih, kayak apa gitu ya. Pokoknya teman-teman mendefinisikan sendiri gitu. Intinya ada orang nggak dikenal gitu ya, itu ngirimin kayak semacam surat gitu ya. Surat itu bisa surat undangan pernikahan. Kalau yang pertama diberitakan di TV-TV, di Twitter dan lain sebagainya itu dia berupa kayak surat undangan pernikahan gitu. Tulisannya sih gitu. Tapi dia itu sebenarnya bukan sebuah surat yang bisa dibuka terus dibaca gitu, tapi dia itu sebuah file APK. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu, sebagian besar harusnya teman-teman yang nonton channel ini mungkin tahu ya, kalau file tipe APK itu sebenarnya dia itu sebuah kayak kalau diklik dia tuh kayak buat install gitu, install aplikasi di HP, khususnya di HP ya. Dia itu format untuk Android gitu. Nah, di video kali ini tujuannya sebenarnya cuma edukasi aja sih. Jadi sebenarnya itu kita juga akan bahas skemanya orangnya gitu. Jadi mungkin ada yang berita simpang siur gitu ya. Mungkin kalau filenya itu diklik langsung ngambil semuanya gitu, itu kita nanti akan lihat di sini gitu. Karena di sini sebenarnya saya sudah meneliti filenya ini gitu ya. Karena kebetulan kemarin-kemarin ya, di beberapa minggu yang lalu itu teman saya tuh ada yang dapat ya, salah satu teman saya itu ada yang dapat WA dari orang nggak dikenal gitu. Nanti saya tampilkan di layar gitu ya. Itu ada profilnya seperti itu, terus ada tulisannya ya, itu namanya gitu ya. Terus dia ngirimin file gitu ya. Itu sebenarnya mirip kayak yang kasusnya sebelumnya itu, yang berita sebelumnya itu ada surat pernikahan gitu ya, surat undangan pernikahan gitu. Ya sebenarnya juga nggak masuk akal juga sih, kan kita nggak kenal orang itu gitu, kok dia kok ngundang pernikahan gitu ya, urusannya apa gitu. Tapi memang beberapa orang ada yang mungkin penasaran gitu ya, terus ngeklik terus lanjut gitu dan akhirnya kena gitu. Nah, ini juga dia sama kayak gitu, cuman dia tulisannya itu bukan surat undangan pernikahan tapi surat tilang gitu. Jadi kayak ada prakatanya gitu ya, kalau apa namanya, yang terhormat yaitu melanggar apalah gitu, gini, terus nanti dia terus dikasih surat tilangnya ini mau dibuka gitu-gitulah. Nah, itu ini filenya ya yang di sini. Kelihatannya kalau di sini ini saya sudah pindah di laptop ya. Di sini ngomong-ngomong juga saya nggak pakai laptop yang biasanya saya pakai di waktu bikin video kayak gini biasanya ya. Biasanya kan saya pakainya Windows. Tapi di sini saya pakai Linux. Mungkin kalau teman-teman yang baru belajar mengenai Linux itu mungkin juga bisa sekalian belajar juga di sini gitu mengenai apa pengoperasian Linuxnya gitu. Oke, jadi di sini saya sudah pindah di sini. Ini file ini saya dapat dari teman saya ya, salah satu teman saya yang dia itu dapat maksudnya dikirimin dari orang yang nggak dikenal itu tadi gitu. Nah, di sini kita akan bahas kita sebenarnya bukan nggak cuma bahas ini, kita akan bedah file ini gitu. Jadi sebenarnya file APK ini itu sebenarnya bisa dibedah kalau di laptop. Dan kalau di Linux lebih fleksibel, lebih gampang juga kalau mau ngelihat dalamnya gitu. Sebenarnya dia tuh isinya itu cuma file-file aja yang dia itu di format khusus untuk kalau misalnya di Android itu dibuka gitu ya, di apa namanya, diklik di Android gitu.
itu dia akan menjadi sebuah installer gitu. Jadi sebuah package atau paket gitu ya, paket gitu. Dia sebuah installer program gitu, yang dia nanti akan menginstal aplikasi gitu di HP Android khususnya. Karena APK itu format untuk Android setahu saya sih. Kalau iOS saya kurang tahu, saya bukan pengguna iOS gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengguna iOS mungkin bisa komen di kolom komentar gitu, sharing gitu. Nah, gimana cara bukanya? Sebenarnya kalau di di Windows itu dia harus diubah nama extension filenya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan di sini kan APK ya. Nah tapi di sini diubah itu jadi zip gitu kalau misalnya di Windows ya. Tapi kalau di Linux itu dia nggak perlu diubah. Jadi kalau di Linux itu dia kalau misalnya diklik kanan di sini ya, itu dia jadi Open with Archive Manager. Nah ini sebenarnya kalau di Windows itu mirip kayak misalnya kalau teman-teman tuh nginstal yang namanya itu WinRAR gitu. Nah itu dia mirip. Ini kalau misalnya dibuka ya kayak gini. Nah ini dia isinya kayak gini nih. Kan di sini ada ekstrak gitu ya. Isinya ada ekstrak, terus nanti ada ini file-file isinya gitu. Nah ini kan sama kayak yang di WinRAR ya. Kalau di Windows kan kalau teman-teman install WinRAR itu dia kalau dibuka di double klik itu dia akan isinya kayak kelihatan isinya gitu. Biasanya ada Windows baru terus nanti dia ngeliatin isinya itu apa aja gitu kayak gini. Terus nanti bisa ekstrak juga. Nah di sini saya sudah ekstrak ya. Saya juga sebenarnya sudah coba-coba menganalisis file-filenya yang ada di sini sih tadi. Cuma di sini saya kan cuma sharing aja. Kalau hasil dari analisis ininya file yang dikirim sama orangnya gitu ya, orang penyerangnya itu ke korban itu sebenarnya seperti apa sih kodenya juga, nanti kita akan lihat source code-nya juga nanti. Nah, ini tadi saya sudah ekstrak ya, di sini sudah ekstrak di yang namanya folder extracted ini, kita buka. Nah, di sini ini adalah isinya yang file APK ini di sini. Sih sebenarnya sudah 2 kali sih saya dapat kiriman file kayak gini. Maksudnya bukan saya tapi teman saya, salah satu teman saya itu udah 2 kali dapat. Terus semuanya itu dikirim ke saya gitu ya. Jadi buat dianalisis saja gitu. Jadi maksudnya pengen tahu gitu isinya apa gitu. Terus berhubung ya kita kan ini ya paham mengenai kode-kode program gitu. Kita coba telusuri alurnya itu seperti apa gitu. Nah, kita telusuri di yang dalam filenya itu ya, file APK itu kan isinya kayak gini. Ini dia ada sebenarnya ada 3 ini. 3 ini sebenarnya file yang utama di dalam aplikasi gitu. Yang selebihnya ini cuma pendukung aja sih. Dia pendukung untuk ngasih tahu si Android kalau ini tuh mau nginstal aplikasi ininya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Ini ada res ini juga, terus ini juga kurang tahu nih apa gitu ya. Kalau teman-teman pernah develop mobile gitu ya, ini sebenarnya juga nggak asing sih, ada yang namanya drawable gitu kan, terus ada animator gitu, terus ada layout gitu interpolator macam-macam gitu. Nah, tapi ini ada OKTTP juga, ini nggak tahu buat apa. Yang jelas dia adalah pendukungnya dari si 3 file ini gitu. Nah, 3 file ini itu yang pertama ini ya, classes.txt. Itu dia itu isinya cuman kayak mungkin library gitu yang dibutuhkan gitu. Nah, ini dia ukurannya yang paling gede di sini. Ada 9,1 MB gitu di sini kan tulisannya. Nah, ini tuh dia kayaknya isinya tuh kayak library gitu sih, kayak ini saya sudah coba ini bedah ininya, karena ini kalau misalnya dibuka ya, ini open gitu, opennya dia nggak bisa dibuka. Cannot display classes.txt gitu, this file is unknown type gitu. Kalau select application ya nggak ada. Ini memang dia tuh udah jadi file object gitu. Kalau di dalam istilah programming itu ada yang namanya file object. File object itu dia udah jadi kayak setengah kode mesin gitu. Jadi dia tuh udah deket dari kode mesin yang 1-0 doang. Kalau mesin itu sebenarnya cuma baca 1-0 doang gitu ya. Itu
dia udah dekat ke situ. Jadi dia memang ya nggak bisa dibaca. Memang didesain untuk sistem operasi yang ada itu nggak bisa baca secara langsung nampilin ke kita gitu. Ya yang tahu ya cuman komponen hardware komputer kita gitu. Jadi kayak gitu. Terus ini ada classes.2.dex ya. Di sini juga kayaknya dia juga file pendukung doang. Dia cuman kayak bukan file pendukung, maksudnya dia bagian dari library gitu mungkin ya. Nah, tapi yang di classes3.dex ini adalah source code-nya gitu. Lihat deh, di sini kan cuman 16,1 kilobyte ya, jadi cuman kecil banget. Tapi dia memang isinya tuh dikit dan dia source code-nya juga nggak panjang gitu. Kita coba lihat yang classes.dex ini ya. Ini juga saya sudah bedah ya. Jadi namanya decompile gitu ya. Jadi ini dari classes 2 terus classes 3 ini itu saya decompile. Jadi namanya itu decompile. Decompile itu adalah proses membalikkan dari kode mesin, atau maksudnya bukan kode mesin banget, tapi dia udah dekat ke kode mesin gitu ya. Jadi file object itu proses dari situ itu dibalik ke awalnya gitu. Jadi kayak kode awalnya gitu. Karena kan sebenarnya faktanya itu kode awal dari yang kalau misalnya programmer ngoding gitu ya, itu dia itu high level language. Jadi dia itu kan bahasa yang bisa dimengerti sama manusia gitu. Tapi mesin nggak ngerti, jadi dia di-compile namanya nanti. Di-compile, nah compile itu jadi ke antara lebih dekat ke mesin atau mungkin langsung ke kode mesin gitu. Nah itu. Nah tapi di sini kita akan melakukan prosesnya itu dibalik. Jadi dari kode mesin atau yang dekat dari kode mesin itu dibalik, maksudnya dibalikin ke ini kode yang bisa dibaca sama manusia gitu. Jadi kayak gitu. Gambarannya untuk decompile itu, istilah decompile itu sebenarnya seperti itu. Nah di sini saya sudah decompile di sini ya. Jadi saya sudah bagi jadi 3 folder di sini ya. Yang ini belum saya rename. Jadi yang bawah sendiri ini classes 3 ya, yang terakhir tadi classes 3.dex. Nah, tapi kita coba ini ya. Ini ngomong-ngomong saya bedahnya itu pakai yang namanya itu JADX ya. Itu sebenarnya tools open source juga. Jadi teman-teman bisa cari di GitHub juga. Nanti saya tampilin di layar, sama nanti juga saya kasih link di bawah, di deskripsi di bawah gitu. Mungkin kalau teman-teman mau lihat sama mau pakai gitu ya. Di situ ada rilisnya juga kalau teman-teman mau pakai. Pakainya gampang sih. Kalau misalnya di Linux dia cuman mungkin pakai command prompt-nya atau terminal gitu ya. Karena ini di sini saya juga nggak tahu kenapa dia nggak bisa pakai graphical user interface atau tampilannya gitu di Linux saya. Saya kurang tahu, dia nggak bisa di sini. Jadi saya kasih lihat aja ya. Jadi ini ada di compilers di sini. Nah ini nanti kalau teman-teman download itu dapat zip-nya gitu ya. Terus nanti di dalamnya itu ada bin, lib dan lain sebagainya. Ada license maksudnya. Terus nanti teman-teman masuk ke bin, lalu di sini ada JADX dan segala macamnya. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows, teman-teman pakai yang JADX.bat ini. Lalu kalau misalnya mau pakai yang UI-nya gitu ya, ada tampilannya gitu. Pakai yang JADX strip UI .bat tapi ya, jangan lupa yang .bat. Kalau misalnya bukan .bat nanti dia bash script. Jadi bash script itu buat Linux gitu. Jadi nggak bisa kalau di Windows nggak bisa. Jangan kalau misalnya coba-coba diklik pun juga nggak bisa, dia nggak bisa ini. Kalau di Windows. Oke. Jadi tapi ingat ya, jadi di sini tuh harus ada harus ada Java terinstall di komputer gitu. Jadi teman-teman harus install Java juga di komputer teman-teman gitu ya, entah Windows atau Linux buat jalanin ini gitu. Ada juga sih kalau misalnya buat Windows itu ada yang versi NoJRE gitu. Jadi itu nggak perlu install Java, nggak apa-apa kalau itu. Itu kalau misalnya Windows tersedia ada yang versi kayak gitu. Itu teman-teman tinggal explore-nya di repository-nya JADX nanti. Itu open source kok. Jadi gampang kalau misalnya ada masalah juga nanti teman-teman bisa tanya juga di community-nya gitu. Oke.
Jadi di sini kita telusuri di classes.txt-nya yang pertama itu di sini isinya kayak gini. Jadi ini kayaknya memang asumsi saya sih kayak library-nya yang dibutuhkan gitu sih. Jadi di sini ada com, jadi ada Google dan Android dan segala macam ya. Ini ada material. Nah iya ini itu library kayaknya. Nah di sini ada classes 2. Kita coba telusuri di sini. Nah, di sini awalnya itu saya kira sini udah masuk gitu. Ternyata enggak juga karena di sini kan ada com example terus apa namanya nama aplikasinya IMEI Applicator gini ya. Terus saya klik 2 kali buka, nah ternyata isinya cuma gini. Dan ini kalau misalnya dibuka, dia itu isinya cuma kayak gini. Nah, tapi ini harusnya enggak sih, harusnya bukan ini source code-nya gitu. Nah, ini kayaknya cuma konstan aja, data konstan gitu. Jadi dia cuma kayak nyimpen misalnya ya, ini kan warna-warnanya gitu. Walaupun kalau misalnya aplikasi itu diinstal, mungkin nggak ada tampilannya gitu ya, mungkin ya. Karena kalau saya lihat di source code-nya itu, yang source code utama, kode utamanya itu kayaknya dia nggak nampilin apa-apa sih di apa namanya di HP-nya gitu. Cuman dia ada kayak nampilin pop-up yang itu pop-up itu sebenarnya dia bawaan dari Android juga gitu. Tinggal dipakai aja buat ngakses sesuatu. Nah, ngakses sesuatu itu, nah ini mari kita lihat di classes3.txt ini yang di source ini ya. Ini yang source code utamanya. Di sini example, nah ini adalah kode-kodenya di dalam aplikasi tadi gitu. Jadi aplikasi yang surat tilang tadi itu, yang surat tilang penipu itu dia formatnya .apk ya. Jadi dia sebenarnya buat install aplikasi itu. Nah, isinya itu seperti ini. Jadi misalnya kita ke main activity ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman paham programming itu ya, pemrograman komputer gitu. Itu main activity kalau di dalam pengembangan mobile gitu ya, developer mobile gitu, yang khususnya yang pakai Kotlin sama Java gitu ya, itu main activity ini biasanya dia main filenya gitu. Jadi dia semua kodenya itu terpusat ke situ. Gitu. Nah di sini kita coba lihat. Nah di sini ini dia adalah source code-nya atau kode-kodenya itu seperti ini. Ini ada import-importnya ya di sini. Nah mungkin ini ketambahan dari yang apa namanya di compilernya tadi ya, mungkin nggak sebanyak ini atau mungkin memang sebanyak ini, saya juga kurang tahu juga sih. Tapi yang jelas kita cuma tinggal ini aja menelusuri alurnya ini gitu. Nah tapi dari tadi itu saya sudah teliti ya, alurnya dia di sini itu sebenarnya dia simple sih. Apa namanya dia memanfaatkan kayak izin-izin yang tersedia di dalam apa namanya Android gitu ya. Misalnya ini di sini ada yang namanya bentar. Sini coba kita cari, tadi ada yang namanya, nah ini Android permission receive SMS. Nah, lalu di sini ada Android permission send SMS. Nah, di sini ada request permission juga di sini. Nah, ini adalah function ya kayaknya ya. Jadi fungsi. Terus di sini ada new string, terus Android permission receive SMS, lalu Android permission send SMS. Jadi dia tuh apa namanya intinya itu nge-request izin untuk ngakses SMS gitu. Entah dia itu mau ngirim sama mau menerima SMS gitu. Jadi intinya kayak gitu. Itu aplikasi ini tuh dia itu bisa baca SMS gitu istilahnya. Nah di sini di bawahnya ini ada on request permission result. Nah di sini dia mungkin event gitu. Jadi dia ada event untuk nge-request SMS gitu. Nah on eventnya itu gitu ya. Itu selama event itu maksudnya. Itu dia apa namanya mengexecute atau menjalankan kode ini gitu. Jadi ada request code itu sama dengan 1000 gitu ya. Kalau misalnya dia sama dengan 1000, berarti dia masuk ke sini. Terus grant result enable. Nah, ini mungkin array ya. Ada array of resultnya gitu. Terus di sini ada tulisannya toast make test permission not granted. Terus dia ngirim, nah ini ngirim apa namanya infonya itu ke API Telegram ini gitu. Nah, jadi asumsi saya itu di sini itu dia ngirim
ke Telegram berupa botnya gitu, botnya si penyerangnya itu gitu yang ngirim ini, yang punya kode inilah pokoknya ya. Itu dia punya API. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu tentang API gitu ya, API itu ya kayak semacam jembatan gitu ya. Jadi jembatan antara aplikasi gitu sama aplikasi yang lain. Nah, Telegram itu punya API, yaitu jembatan itu gitu ya. Dan itu kayaknya kurang tahu dia bayar atau enggak. Yang jelas kalau bayar ya bayar, berarti orangnya ini untuk bisa dapat Telegram ini, maksudnya layanan ini API Telegram. Tapi kalau gratis berarti dia tinggal ya ngasih linknya ini sih. Tapi kayaknya kalau dilihat dari ininya harusnya dia bayar sih. Karena dia ada bot bot ID-nya ya, ini harusnya ada ID di sini. Terus ini ada ini kayaknya ID-nya sih kalau nggak salah. Atau kalau enggak dia kayak dia kunci buat API-nya gitu ya mungkin ya. Kalau nggak salah gitu. Nah dia ngirim ini info ke ini punyanya si orangnya, lalu send message di sini ya. Ini ada parameternya, ini nyambung ke sini ya, ini ya bukan baris yang baru tapi nyambung. Terus di sini parse mode markdown. Nah markdown itu dia jadi mempercantik aja sih, jadi kayak kan maksudnya malas juga kan baca tulisan yang panjang nggak ketata gitu. Nah markdown ini dia tuh format buat menata dia. Jadi dia support untuk menata dia, kayak ada headingnya, terus ada judulnya itu jadi lebih gede, terus dia bisa bold, terus nanti dia bisa garis miring dan lain sebagainya gitu. Dia ada link juga, dia jadi kayak hypertext gitu-gitu. Nah di sini ini teks yang dikirim, notifikasi aplikasi diinstal gitu, type, terus dia dapat tipe perangkat dan segala macam. Nah di sini ada on failure, jadi kalau misalnya dia gagal berarti dia akan ke sini print stack terus. Ya dia gagal, kalau dia gagal ya gagal aja gitu. Terus kalau respon ya on respon, kalau sukses ya sukses. Nah di sini juga ada lagi di sini. Ya kayaknya kalau misalnya ini gagal ya dia nyoba lagi di sini gitu-gitulah. Terus kalau di sini, nah ini di sini ada nomornya. Ini nggak tahu nomornya siapa, mungkin teman-teman bisa cari gitu ya di get kontak atau di mana gitu. Jadi di sini ada SMS manager, terus get default, send text message. Dia akan ngirim SMS ke nomor ini gitu kan ya. Terus teksnya itu adalah ini, promo internet 50 GB. Nggak tahu kenapa kok dia ngirim ini ke nomor ini. Itu buat apa juga saya juga kurang tahu. Karena di sini dia tuh dibungkus dalam try catch gitu. Try catch itu dia intinya try catch itu ini ada try-nya. Maksudnya ini try sama catch di sini. Di sini. Nah, maksudnya try catch itu dia tuh akan mencoba mengeksekusi ini. Kalau dia gagal berarti dia akan ditangkap di sini. Jadi dia akan ditangkap di sini dan dia akan mengeksekusi yang ini. Gitu. Jadi singkatnya kayak gitu. Nah, dia kalau misalnya gagal ya yang ini, dia akan ngirim ke notifikasi ke Telegram juga lagi gitu ya di sini. Dan dia teksnya error. Errornya ada E-nya dari sini. Jadi dia ngirim errornya tuh kenapa gitu. Nggak tahu gunanya buat apa, tapi yang jelas itu kayak gitu dia. Nah, di sini ada notification manager ya. Notification listener sini. Nah, di sini kayaknya juga dia akan ngasih tahu kalau aktifkan izin aplikasinya. Jadi kalau misalnya dia itu ditolak gitu ya. Jadi ini bayangan saya itu ada izin pop-up izin aplikasi gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman install aplikasi itu kan biasanya kan ada izinkan aplikasi ini untuk mengakses media gitu-gitu. Terus nanti teman-teman izinkan atau tolak gitu. Terus nanti ada izinkan mengakses telepon gitu. Izinkan atau tolak gitu-gitu. Nah, tapi kalau ini dia tuh mintanya itu izin membaca SMS gitu. Jadi itu kalau dilihat dari sini itu kayaknya gitu. Izin membaca SMS. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditolak mungkin kayaknya di sini ada tulisannya notifikasi gitu ya. Ada notification manager di sini, mungkin notifikasi di atas gitu ya mungkin ya. Itu action notification listener settings, terus dia itu make text ya di sini. Aktifkan izin aplikasi. Jadi kayak nyuruh gitu loh.
Dan dia kan pasti kan berarti ini kan kayak tujuannya tuh mengganggu ketenangan korbannya gitu loh. Jadi dia ada notifikasi di atas gitu ya. Ini apa sih kok ada notifikasi aktifkan izin aplikasi, dan seru lagi gitu kan. Nah terus diklik mungkin, terus nanti dia kan ada tulisan, ada pop-up lagi mungkin ya. Ada pop-up lagi kalau suruh ngizinin untuk akses SMS gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya orangnya kesel gitu ya udah dia ngizinin kan biar notifikasinya hilang gitu. Tapi ternyata kan itu jebakannya. Nah, kenapa itu jebakannya? Karena ini kita lihat di sini ya. Ini kan baru yang main activity. Nah, sekarang kita coba lihat di receive SMS kalau nggak salah. Ya, receive SMS. Ini kita coba lihat. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kodenya, ini adalah ada yang namanya ini on receive. Nah, ngomong-ngomong di sini receive SMS ini kelasnya ini ya, itu extends broadcast receiver ya. Broadcast receiver itu saya kurang tahu ini broadcast receiver itu apa nih, karena dia kan import di sini ya, import Android content broadcast receiver gitu. Mungkin bawaan dari Android gitu ya. Jadi buat ngambil ini ngambil SMS gitu loh. Jadi ya kayak gitu mungkin ya. Terus dia ada on receive ya. Mungkin kalau ada receive SMS gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tuh ada SMS baru gitu ya di HP-nya, dia akan mengeksekusi kode yang di bawah ini. Bundle extras, nggak tahu ini buat apa. Lalu di sini ada get action intense. Oh iya, ini kayaknya buat ngecek kalau misalnya dia tuh baru ada SMS baru gitu. Android provider teleponnya SMS receive. Kalau enggak berarti dia return. Jadi nggak jadi nggak jadi mengeksekusi kode yang di bawah ini gitu. Jadi mungkin broadcast receiver ini bukan cuma SMS ya. Jadi dia itu mungkin yang lain juga gitu. Mungkin termasuk telepon atau apa gitu ya. Tapi di sini dia mengrestrict atau membatasi kalau dia tuh mau ngambil dari SMS doang gitu. Jadi kalau misalnya selain itu dia akan return. Jadi nggak jadi. Ya itu buat ini aja sih, error handling mungkin. Terus di sini ada try catch lagi. Di sini ada try. Terus nanti catch-nya di bawah ini di sini. Nah di sini kita lihat. Di sini itu dia tuh intinya adalah kalau misalnya ada SMS baru di korban gitu ya, di aplikasi ini diinstal gitu ya, itu SMS itu sebelum bukan ditampilin sih, dia tuh sebenarnya ketika diterima gitu ya di HP, dia tuh langsung ini ada eksekusi ini kode-kode yang di bawah ini. Dan ini tuh intinya akan ngambil data-data dari SMS itu, misalnya SMS itu dari siapa, pengirimnya siapa gitu kan, terus isinya itu apa gitu. Udah itu aja sih. Tapi yang lain sih sebenarnya ada juga, dia ngambil build ID, terus dia usernya siapa gitu. Itu maksudnya HP-nya yang kena gitu ya. HP-nya yang kena itu dia kan pasti ada namanya gitu ya. Misalnya Galaxy apa gitu, kalau misalnya Samsung gitu. Terus kalau Vivo ya mungkin apa gitu, Vivo gitu, Xiaomi gitu apa gitu. Terus itu ya. Lalu produk kalau teman-teman pernah lihat di setting gitu ya, about phone gitu, ada produk seri gitu kan. Terus brand, terus boardnya itu berarti papan sirkuitnya gitu, bootloader, terus sama displaynya mungkin resolusi dan segala macam gitu ya, host gitu, device ya, dia dapat semuanya sih. Walaupun ini mungkin nggak dapat semuanya banget ya, jadi mungkin ada beberapa yang dia di-restrict sama Android gitu. Nah, di sini ada fingerprint. Ini saya kurang yakin kalau misalnya dia dapat fingerprint utuh gitu ya. Harusnya sih enggak sih. Kalau fingerprint itu soalnya dia simpannya itu biasanya berupa hexadesimal. Kalau enggak mungkin malah di hash gitu dia. Hash itu dia nggak bisa dibaca ya. Jadi intinya kayak gitu. Nanti kalau mau bahas tentang hash itu panjang banget. Nah, di sini tipenya, lalu waktunya. Nah, di sini dia dirangkai. Nah, di sini ada link ini lagi buat ini. Nah, dia ngirim salinan SMS itu ke Telegramnya orangnya gitu. Ke Telegram orangnya gitu. Jadi
apa namanya, kayak gitulah istilahnya. Terus ada notifikasi gitu ya dari orangnya gitu melalui Telegram. Terus teksnya ini, teksnya ini, new SMS receive, sendernya siapa gitu. Jadi di sini dia dapat tahu apa namanya, pengirimnya siapa gitu ya. Append originating address, terus nanti append message-nya itu append replace. Replace. Nah, replace ini dapat dari sini, message body. SMS message array gitu ya, message body, terus ini. Nah, kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Lalu dia append tipe perangkat juga. Tipe perangkat ini nggak ada, oh ini ada variabelnya nih. Append build manufacturer. Gitu-gitu. Intinya dia dapat SMS itu juga gitu. Salinannya itu ke dia gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mikir ya, buat apa kok dia apa namanya bisa mengetahui SMS isinya, terus sama pengirimnya, sama nanti dia tahu tipe perangkatnya gitu-gitu, itu buat apa sih? Sebenarnya kalau mengenai tipe perangkat itu nggak ada gunanya. Mungkin dia itu cuman iseng aja gitu ya. Oh ini perangkatnya kayak gini gitu. Mungkin ya buat ya info tambahan aja gitu. Tapi yang jelas kalau dia tuh yang perlu itu adalah isi SMS-nya itu sendiri gitu. Jadi new SMS receive ya di sini ya, sendernya siapa, sama append message. Nah ini yang dilihat sama orangnya harusnya ya. Karena ini itu bisa dimanfaatkan kalau misalnya ini asumsinya tuh biasanya ya itu orangnya itu udah dapet informasi mengenai korbannya. Misalnya mungkin salah satunya ya nomor teleponnya gitu. Karena kan kalau dia ngirim WA-nya ini ke WA gitu ya, berarti kan dia kan udah dapat nomor teleponnya tuh. Nah, misalnya itu dia mau login ke akun yang cuma butuh nomor HP gitu ya. Nah, itu dan dia mau ngirim OTP gitu. Nah, OTP itu kan biasanya OTP dikirim ke SMS gitu ya. Sekarang makanya ada beberapa yang ngirimnya tuh melalui WA gitu. Itu mungkin buat menghindari kayak gini-gini mungkin ya. Itu kan biasanya kan tapi mengirimnya itu melalui SMS. Nah, SMS itu tapi dia itu di copy ke orangnya ini yang melalui Telegram itu gitu. Nah, melalui Telegram itu dia akan baca dan dia bisa akses gitu. Karena kan OTP-nya kan dia tahu gitu. Padahal kan harusnya itu kan OTP itu rahasia, tapi dia ada aplikasi yang udah keinstal ini, itu membantunya itu jadi dia tuh jadi tahu. Dia akan ngirim salinan SMS yang diterima di korbannya itu ke dia gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya poinnya di di aplikasi yang dibuat ini gitu. Poinnya sih di situ. Kayak gini. Oke, jadi itu sih, ini di kode yang namanya receive SMS ya, .java. Jadi dia ini kode Java di sini. Java itu bahasa pemrograman Java. Lalu di sini ada send SMS. Send SMS ini tadi saya teliti juga, dia sebenarnya sama persis. Dia tuh mengcopy, menyalin gitu ya. Cuman dia ini menyalin SMS yang dikirim oleh korbannya. Jadi misalnya korbannya itu ngirim SMS ke siapa gitu ya, itu dia akan menyalin semuanya yang dikirim itu ke Telegramnya orangnya nih gitu. Kayak gitu. Singkatnya kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Oke. Cuman prosesnya dibalik aja sama yang receive SMS gitu. Lalu di sini ada notification service. Ini tadi saya belum sempat lihat di sini ya. Cuman ini soalnya ininya pendek banget dan dia kayaknya memang nggak tahu ini kenapa kok dia malah berhenti di sini ya. Harusnya kan nggak berhenti di sini ya. Dia di sini. Ini harusnya error kalau di sini. Ini kalau di bahasa pemrograman biasanya error kayak gini itu. Tapi ini nggak tahu kenapa dia decompilernya itu cuma sampai sini. Gitu. Dan ini sebenarnya juga nggak terlalu penting sih. Yang penting itu sebenarnya yang ini. Yang ini, yang tadi ini. Karena di sini kan kita jadi tahu sebenarnya skemanya dia tuh mau ngapain si aplikasi ini sama si main activity-nya ini. Kita. Ini buat inti dari semuanya itu digabung ke sini. Dan ini ada
nomor telepon gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ini cuman buat edukasi aja sebenarnya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya dia tuh kalau diklik itu bisa ngambil semuanya langsung gitu ya. Itu sebenarnya kayaknya kurang tepat ya. Karena kalau lihat dari kodenya ini, dia itu sebenarnya kalau diklik itu dia ada minta permission gitu, minta izin dulu gitu. Kayak misalnya kayak gini. Permission akses SMS gitu. Kayak gini-gini. Jadi kalau misalnya dia nggak diizinkan, dia akan ada notifikasi di bawah ini yang aktifkan izin aplikasi, suruh aktifkan izin aplikasi itu. Dan dia tujuannya adalah untuk mengganggu psikologinya orangnya gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya itu adalah social engineering namanya ya. Jadi dia pakai teknik itu tapi secara pemrograman. Jadi secara teknis di sini gitu. Nggak pakai, biasanya social engineering ada yang pakai orang juga gitu. Jadi orang itu mengimpersonate seseorang gitu ya, yang resmi gitu, meyakinkan orang korban, target korbannya gitu itu untuk mau melakukan sesuatu yang diinginkan gitulah. Pokoknya kayak gitu. Itu biasanya social engineering yang tradisional, ya bukan tradisional sih, ada yang sekarang udah bagus juga. Social engineering kayak gitu-gitu itu. Ya itu langkah-langkahnya itu dia kayak gini gitu. Dan ini juga saya masih kurang tahu kenapa di sini ada send text message ke nomor ini gitu. Mungkin teman-teman kalau yang mau iseng gitu ya, cari dikit kontak atau di mana gitu. Siapa dia gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya fun fact juga sih. Ini kan kita dapat linknya di sini ya. Link API Telegram gitu ya. Nah, link ini sebenarnya dia bisa diakses. Ini bisa diakses. Cuman saya nggak mau ngakses juga sih. Jadi sebenarnya dia bisa diakses gitu. Kalau diakses dia itu kalau nggak salah ya harusnya dia itu mungkin 404. Jadi not found gitu. Jadi dia walaupun not found gitu ya, 404 gitu ya kodenya. Dia berarti berhasil walaupun not found, dia berhasil sampai ke sana gitu. Berarti dia linknya ini itu hidup kalau misalnya dia not found. Beda kalau misalnya dia itu cuma loading aja, kalau enggak mungkin dia page didn't respond gitu tulisannya, atau kalau enggak the requested links does not available gitu, jadi nggak ada gitu ya. Itu berarti dia udah mati linknya. Atau mungkin kalau enggak dia ngerespon cuman dia dengan template untuk mungkin kalau misalnya linknya ini lagi down gitu, mungkin misalnya tulisannya itu current gitu, dia overload atau apa-apalah gitu ya. Ya itu kayak gitu-gitu. Itu berarti dia ada masalah di linknya. Tapi dia belum mati. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa diakses, cuman muter-muter aja, berarti dia nggak mati, belum mati dia. Mungkin teman-teman bisa nyoba akses ya di sini ya. Mungkin teman-teman bisa post videonya, salin ini, linknya ini, itu ke mungkin browser teman-teman gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih dia mau diakses pun, karena kayaknya orangnya nggak akan tahu gitu ya tentang IP-nya yang akses gitu. Atau mungkin teman-teman bisa pakai VPN gitu kalau mau ngakses itu ya, pakai VPN dan di luar gitu ya, pakai WiFi yang public atau apa gitu. Nah, itu biar IP-nya nggak sama kayak yang di waktu teman-teman di rumah gitu. Nah, fun fact juga ya, di sini sebenarnya kalau misalnya dia masih bisa diakses, berarti di sini juga bisa diserang balik. Dan gimana cara nyerang baliknya? Dia nyerang baliknya itu pakai flooding gitu. Nah, itu sebenarnya simple juga sih. Dia itu cuma pakai JavaScript gitu ya. Dia cuma kasih request yang banyak gitu ke link ini, dia akan jadi overwhelm gitu ya. Jadi dia kepusingan kepusingan bahasanya aneh gitu ya. Kepusingan atau ya nggak kewalahan untuk menghandle semua requestnya itu. Jadi intinya kayak gitu, itu bisa itu dipakai kayak gitu. Teman saya kemarin nyoba, cuman
nggak tahu berhasil atau enggak gitu. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba juga bisa. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau request caranya gimana, itu sebenarnya gampang sih ya. Di YouTube juga ada banyak kok itu di situ. Di internet juga banyak gimana caranya membuat request yang banyak dan beruntung gitu. Nah, oke, kayak gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini ya mengenai kasus file APK yang berkamuflase jadi surat tertentu gitu. Surat tilang kayak atau surat ini kebetulan surat tilang ya di sini ya. Surat tilang. Kemarin yang sebelumnya ini itu adalah surat pernikahan gitu, surat undangan pernikahan. Oke, jadi mungkin semoga teman-teman teredukasi ya mengenai kayak gini ya. Jadi semoga bermanfaat juga untuk teman-teman bisa tahu gitu ya, bagi yang paham mengenai programming sama yang enggak berkutat di dalam IT gitu atau berkutat di dalam programming gitu. Jadi ini buat semua orang ya, jadi enggak cuman orang yang di dalam teknologi juga gitu, semua orang di sini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat gitu ya, dan sampai ketemu di video saya yang lainnya.